Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semua. Ini sudah 50 ya yang bergabung dan terus bertambah. Terima kasih sudah join di hari Sabtu pagi yang cerah agak berawan ya kalau di tempat saya ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan dan kita bisa jumpa lagi ini setelah sekian lama. Saya mohon maaf sekali ya. Nganjuk cerah. Terima kasih Mas Boy dan Pak Nyoman ya ini ya. Ini Nyoman panggilannya siapa ini? Atau Ibu ya. Ini aduh saya mohon maaf ini kalau salah menyapa ini. Selamat siang juga Pak. Ini pagi ya. Pagi menuju siang ini. Saya mohon maaf beberapa waktu ini agak sulit ya mengatur waktunya ini karena agak pelayan-pelayan sedikit. Nah, sejahat semua, seperti yang kita ketahui, insya Allah nanti pada sekitar 2 minggu lagi ya, ini pas ini 15 hari lagi ya, 15 sampai 15 hari ya, tanggal 1 Maret nanti, insya Allah teman-teman yang Muslim akan menjalankan ibadah Ramadan mereka. Nah, ya, saya juga gitu ya, insya Allah kalau diberikan kesempatan sampai bertemu Ramadan ini, itu nanti akan berpuasa ya selama 30 hari ya, atau sebulan. Nah ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita apabila nanti kita ingin mengelola pasien-pasien yang terutamanya penyakit kronis ya Bapak Ibu ya. Yang memiliki penyakit kronis yang menggunakan pengobatan jangka panjang, nah itu akan menjadi tantangan begitu. Oh ya, terima kasih beli upah ya di Lombok betul juga di Lombok sudah betul ya jam 11 ya. Selisih 1 jam ini di Wita ya. Sudah siang ya, di sana. Sudah hampir waktu makan siang. Nanti ya agak ya kita tidak sampai jam 12 lah nanti enggak usah lama-lama gitu ya. Kita karena ini sudah pernah sering disampaikan ya, mungkin teman-teman sejahat semua sudah sering mendengarkan dari kegiatan-kegiatan yang lain itu, jadi supaya nanti bisa banyak sharing gitu. Nah ini buka-buka sudah terima kasih ya, jadi langsung aja selesai gitu ya. Baik, kita refresh dulu ya chat semua. Ini saya susun bersama teman-teman saya, ada 2 ini ya. Ini persis sebenarnya materinya tidak saya ubah banyak-banyak sih, jadi saya cuma ngecek aja tadi apakah ada update. Ternyata kayaknya tidak ada update yang sangat major sekali, jadi ya saya tidak saya ubah terlalu signifikan gitu ya. Mohon maaf ini rinitisnya lagi kambuh ini ya. Nah, sehat semua kalau kita melihat gitu ya. Sebenarnya pasien itu ketika dia memiliki gejala ya apapun begitu, pada akhirnya itu seringkali itu nanti akan bertemu dengan apoteker begitu. Jadi yang warna apa ini, hijau kuning ini ya. Karena nanti obatnya akan diserahkan oleh apoteker. Baik itu di primary care ya, primary care makan Vaskes kalau di Indonesia kan jadi fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, seperti puskesmas ya, kemudian klinik pratama, kemudian juga praktek mandiri dokter gitu ya, tenaga medis ya, dokter gigi ya. Kecuali yang bersangkutan dispensing gitu ya. Tapi pada umumnya itu beliau-beliau ini ya, sejawat kita dokter itu akan menuliskan resep yang akan nanti ditebus di apotek gitu. Kalau di puskesmas ya ke instalasi farmasi gitu ya. Nah nanti harapannya dia akan bertemu dengan apoteker dan berkonsultasi. Nah sedemikian hingga momen ini menjadi penting karena kita ini tenaga kesehatan terakhir yang bakal ditemui pasien dalam serangkaian itu. Seringkali demikian Bapak Ibu, sehat semua. Oleh karena itu pada pasien ini apalagi yang kronis itu penting sekali kita menyampaikan ke pasien-pasien kita itu bagaimana mengatur pengobatannya ketika pasien kita itu tetap ingin berpuasa. Nah jadi hak untuk apakah mau berpuasa atau tidak itu ada di tangan pasien Bapak Ibu. Kita hanya bisa memberikan rekomendasi bagaimana kalau pasien itu memilih untuk berpuasa itu ini boleh apa enggak gitu ya. Bukan boleh apa enggak, ini dalam tanda petik
dianjurkan apa tidak begitu. Jadi bukan oh enggak boleh terus akhirnya dilarang gitu. Enggak ya. Itu nanti akan eh, menjadi bermasalah ya karena kita memberikan dalam tanda petik kalau di muslim namanya fatwa gitu ya. Nah, itu bukan ranahnya kita sebagai apoteker untuk memberikan itu gitu. Bahkan dokter pun juga tidak. Dokter pasti akan menganjurkan ya. Ini tidak dianjurkan loh berpuasa begitu karena satu dan lain hal misalkan karena kondisinya tidak stabil dan sebagainya. Nah, ini refreshment aja, saya tidak perlu jelaskan terlalu panjang ya. Jadi mungkin ini yang sering keterlewatan di kita ya, follow up dan monitoring. Mungkin setelah proses ini oke lah kita berhasil menyediakan dengan baik ya, obatnya tersedia, kita sampaikan, kita berikan edukasi yang baik ya, produknya terlengkapi gitu ya, tidak kosong ya seperti spironolakton ya. Saya selalu bilang spironolakton kosong. Ya memang rencananya kosong ya, kemarin aja baru dapat itu pakai saya bilang gitu. Ini dapat gitu loh. Iya, dapatnya itu pakai mengemis-kemis dulu ya supaya bisa dikasih spironolakton itu. Nah, atau sekarang kayaknya sudah mulai muncul ya, tapi sekitar 1 bulan 2 bulan yang lalu itu harus seperti mengemis-kemis dulu baru bisa dapat. Itu pun kalau dapat ya, belum tentu dapat juga. Nah, sehingga ke bawah ini oke lah, mungkin kita berhasil memberikan pelayanan dengan baik ya, produknya tersedia, informasinya, edukasinya ya, kalau perlu dirujuk kita rujuk ya, referral ini maksudnya rujukan. Tapi yang kelewatan itu di belakang sini ya, follow up dan monitoring. Pasien itu kan kondisinya dinamis ya. Nah, maka dari itu ini penting sekali dilakukan follow up dan monitoring untuk pasien-pasien kita ini. Untuk melihat apakah berhasil apa tidak nih, tercapai apa tidak itu. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Nanti jawabannya ada di belakang, tidak apa-apa. Kemudian contoh pada saat sekarang ini, mungkin pasiennya itu pertama kali ya. Ini tahun pertamanya terdiagnosis. Kalau pasien itu sudah tahun kedua, tahun ketiga itu mungkin sudah hafal ya, sudah hafal bagaimana mengatur, menyesuaikan dirinya pada saat berpuasa. Yang lebih bermasalah itu nanti ketika pasien itu baru tahun pertama. Maksudnya itu baru terdiagnosis katakan kemarin bulan Juli atau bulan Agustus tahun 2024. Kemudian ini baru pertama kalinya dengan kondisi diabetes yang harus menggunakan obat sepanjang waktu begitu ya. Dan itu berpuasa nanti di bulan Maret ini nanti. Nah, itu bagaimana ya beliau-beliau yang seperti ini, pasien-pasien seperti ini harus menjadi prioritas kita untuk dilakukan intervensi, edukasi tambahan bagaimana mengatur farmakoterapinya pada saat berpuasa. Nah, ini saya tidak jelaskan, nanti kalau mau dibaca, baca-baca lagi ya, saya lewati dulu. Nah, ini kita perlu tahu ya bahwa ini barangkali ada yang sangat basic gitu ya karena link Zoom-nya ini juga saya share ke apoteker baru dan mahasiswa farmasi gitu ya. Barangkali ada mahasiswa farmasi yang bergabung atau mungkin Bapak Ibu yang ingin refresh materi farmakokinetik ya, ini sekilas saja. Obat itu tugas kita ini menjaga supaya regimennya ditentang terapeutik gitu kan. Ini kalau obatnya sekali begini. Nah, kalau obatnya diberikan berkali-kali nanti jadinya seperti ini. Ini kan sama ya. Grafiknya tuh sebenarnya sama. Kalau sekali seperti ini ya, kalau berkali-kali nanti seperti ya ini kan kalau sekali ya dia naik kemudian akan turun. Kalau berkali-kali dia nanti ini. Nah, ini kan seperti titik-titiknya kalau sekali. Ini kali-kali. Namanya dosis ganda istilahnya ya, dosis ganda. Meskipun gandanya ini bukan 2 gitu ya. Nanti dikiranya ganda itu 2 ya. Kalau badminton ya gitu ya, ganda pria, ganda campuran begitu ya 2 yang main. Ini enggak, ini berkali-kali. Nah, tapi tetap aja semuanya ini harapannya obatnya itu berada di ranah terapeutik. Artinya tidak subterapeutik. Kalau subterapeutik nanti tidak menimbulkan efek terapi yang diharapkan. Kalau toksik justru menyebabkan toksisitas nanti begitu. Nah, ini maka tugasnya apoteker adalah bagaimana regimentasi dosisnya itu sesuai sedemikian hingga tercapai efek terapeutik. Nah, harapannya kadarnya di kadar terapeutik. Nah, bagaimana kalau berpuasa? Sedangkan kalau berpuasa itu nanti ada masa-masa di mana tidak boleh ada intake makanan ataupun minuman ya sama sekali gitu. Nah, pada fisiologi normalnya di mulut itu kira-kira makanan kan 1 menit ya dikunyah-kunyah gitu ya. Kadang-kadang kalau makan soto panas itu malah enggak dikunyah ya, ditelan gitu ya. Makan bubur ya langsung ditelan gitu. Enggak pakai 1 menit ya, 5 detik gitu bisa sampai.
Nah, di esofagus itu turun pelan-lahan nanti 4 sampai 8 detik. Ya ini kalau kalau keseretan ini serat rasanya ya, terasa kan di kerongkongan nih, kerasa itu di esofagus tuh. Di lambung itu kalau berpuasa 30 menit sampai 2 jam. Maksudnya ini puasa ini keadaan perutnya atau lambungnya sama ya. Lambungnya kosong. Kalau ada isi makanan itu 2 sampai 6 jam tergantung jenis makanannya. Contoh makanan yang tinggi serat, tinggi lemak, itu tinggi protein, maka nanti masa waktu transit makanan di lambung itu lebih panjang karena nanti perlu pencernaannya dicerna dulu. Ini butuh diolah dengan keras itu ya. Tapi kalau isinya itu air gula gitu aja ya, atau mungkin katakannya bubur gitu ya, bubur yang mudah dicerna itu ya 30 menit sampai 2 jam pun sudah keluar dari lambung menuju usus halus. Di usus halus ini lebih lama tentunya ya, plus minus 4 jam, jadi sekitar katakan 8 sampai 10 jam ya biasanya, rata-ratanya demikian. Di usus halus, disinilah penyerapan terjadi gitu ya. Obat-obat itu dicernanya, diserapnya kebanyakan nanti di usus halus. Meskipun juga ada sedikit ya penyerapan di lambung, tapi itu negligible. Seringkali dikatakan negligible karena di 1% bahkan kurang dari 1% yang diserap di lambung. 99%-nya kalau terjadi penyerapan pada obat itu nanti terjadinya ada di usus halus. Di kolon, di usus besar itu paling lama nanti sampai 70 jam ini ya. Ini kalau seminggu cuma 3 kali buang air besar itu ya termasuk yang 70 jam, ini lama itu gitu ya. Di kolon ini sudah minimal terjadi penyerapan obat ya, lazimnya. Ini kita bicara lazimnya, nanti memang ada obat-obat tertentu yang desain pelepasannya justru di kolon, itu ya beda cerita kalau itu. Tapi ini dengan asumsi obat-obat standar itu penyerapannya nanti selesai di usus halus. Di kolon itu lebih banyak proses pembusukan ya, proses pembusukan dan penyerapan air itu di kolon. Ini nanti kalau kolonnya bermasalah ya, misalkan terkena infeksi E. coli misalkan, ini jadinya diare gitu ya. Kemudian ke rektum ini dari atas ke bawah ya, ke lambung, usus halus ya, muter-muter ini lama di sini nih. Nah, kemudian nanti ke kolon, ke usus besar ya, kemudian ke rektum keluar. Nah, kira-kira seperti itu prosesnya. Nah, kalau berpuasa, ini perlu saya sampaikan ya, barangkali ada yang tidak tahu ya bagaimana fikihnya puasa atau tahu supaya lebih refresh lagi. Ini wajib ya bagi umat muslim yang telah dewasa dan mampu. Ini jadi ada dasarnya mampu. Jadi kalau nanti ketemu pasien, memang pasiennya itu tidak stabil ya, kita mengingatkan gitu ya, bahwa dalam fikih itu boleh loh seorang muslim itu yang tidak mampu itu menunda puasanya, mengganti ya, bisa mengganti dari lain. Bahkan kalau berhalangannya tetap, itu nanti membayar fidyah ya, bisa bayar seperti denda gitu ya. Dendanya memberi makan orang yang berpuasa gitu. Nah, nanti detail fikihnya tidak saya bahas di sini gitu kan. Nah, dilarang makan minum ya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, ini kalau di Indonesia sekitar 14 jam nanti waktunya. Jadi lumayan nih, kalau cuma 4 jam, 5 jam gitu enggak apa. Mungkin obatnya oke lah ya, obat sehari 3 kali aja jaraknya 8 jam. Andai kata puasanya cuma 8 jam ya, di negara-negara 4 musim tuh kadang-kadang puasanya cuma jadi 8 jam gitu. Tapi tergantung ya, kalau dia puasanya pas musim dingin, puasanya jadi 18 jam ya begitu ya, jadi lebih panjang jadinya. Nah, selama nanti sebulan ya ini ya, kita estimasi kita nanti itu sebulan. Ini belum saya ganti ya. Ini slide yang lama ini, ketahuan ya. Lupa tanggal 1 Maret ya Bapak Ibu, karena kalendernya Hijriah sama kalender Masehi itu geser 10 hari ya. Jadi selisihnya 10-11 hari. Jadi nanti maju, sekarang kan jadi tanggal 1 Maret ya. Jadi maju 10 hari itu. Ini musim kita masih pancaroba, saya lihat ya. Kemarin tiba-tiba hujan deres gitu ya di Surabaya Sidoarjo, sampai apotek saya itu mati listrik gitu ya. Siang-siang mati listrik ya. Karena hujan deras sekali gitu. Suhunya sejuk panas, kelembapannya relatif tinggi, berangin. Kemarin anginnya coba kencang. Saya di kampus juga terasa anginnya kencang juga gitu ya. Tidak tahu kalau di daerah Bapak Ibu mungkin kurang lebih juga sama ininya. Nah, sehingga ada tantangannya tuh nanti. Ini yang dikecualikan berpuasa ya, belum cukup umur, lansia yang sudah tidak mampu, sedang sakit, perjalanan jauh. Ini ibu hamil tuh tadi di chat ada yang tanya tuh ya, saya belum baca, nanti saya baca lagi. Ibu hamil dan ibu menyusui itu dikecualikan berpuasa, ini bisa diganti kalau sudah tidak hamil, jadi setelah melahirkan gitu ya. Tapi nanti kan menyusui.
Nah, menyusui ini ada beberapa pandangan ya. Ada yang, oh boleh kok itu tidak berpuasa juga masih diberikan kelonggaran. Ada juga yang masih tetap berpuasa itu ya haknya pasiennya ya. Pasiennya punya preferensi. Tadi preferensi itu harus kita hargai dan kita pahami gitu kan. Nah, ini saya jelaskan di sini supaya kita bisa memahami preferensinya pasien. Nah, begitu ya. Dan memberikan apa istilahnya? Entah rekomendasi atau saran ataupun reminder gitu loh. Boleh kok sebenarnya kalau ini sedang sakit karena ini kondisi jantungnya itu belum stabil, baru selesai operasi jantung misalkan. Itu boleh, setahu saya boleh Pak, Ibu ya, Bapak Ibu untuk tidak berpuasa begitu. Nah, ini kalau melihat obat-obat yang digunakan nanti resikonya ada resiko demikian ya kalau memaksakan tidak minum obat misalkan begitu ya. Nah, tapi kalau mau minum obat cara mengaturnya begini. Nah, itu nanti di belakang kita bahas ya. Ini tadi ya yang saya sampaikan kalau berhalangannya tetap itu ada opsi memberikan makan fakir miskin dan atau orang berpuasa ya. Itu istilahnya dendanya dalam tanda petik ya. Atau mengganti di hari lain ini ya. Kalau misalkan menyusui ini perjalanan jauh nih. Atau sedang sakit, ini sakit yang katakan sakit apa ya? Sakit tipes ya, misalkan gitu ya. Sakit tipes tuh. Nah, ini makanannya kan enggak makannya harus sering-sering gitu kan. Sering dalam arti bukan sering-sering ya, lebih tepatnya itu makannya terjadwal gitu ya, terjadwal dan mudah dicerna. Nah, nanti kalau berpuasa ini bisa terjadi iritasi kan begitu kan. Nah, itu maka ya sudahlah katakan berapa 5 hari 10 hari nanti utang puasanya. Setelah baikan nanti puasa lagi ya. Misalkan sisa berapa? Sisa ini puasanya apa? Ini udah mau sembuh sih, cuma masih pemulihan. Nanti kira-kira tanggal 10 Maret tuh baru baikan ini. Nah, nanti tidak apa-apa. Tanggal 11 sampai tanggal 30 Maret itu puasa lagi. Ya, puasa. Nanti yang hutangnya itu tadi tanggal 1 sampai tanggal berapa tadi? Tanggal 10 misalkan atau tanggal 5 misalkan itu diganti di luar bulan Ramadan itu boleh diganti begitu. Jadi ada opsi-opsi seperti itu. Nah, untuk anjurannya ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan ya. Itu dianjurkan makan sahur dan menyegerakan berbuka. Nah, jadi ini nanti menjadi jeda kita minum obat nanti. Jadi kalau pasiennya itu berpuasa, itu ada waktu yang pas untuk minum obat yaitu ketika sahur dan berbuka. Karena sahur dan berbuka ini dianjurkan untuk dilakukan ya. Makan sahurnya itu dianjurkan dan berbukanya disegerakan. Artinya kalau udah masuk waktu berbuka itu ya harus dibatalkan puasanya ya. Dibatalkan itu namanya makanya kadang-kadang disebutnya itu takjil ya, makanan untuk membatalkan puasa itu. Nah, bagaimana kalau pasiennya tidak sahur? Saya puasanya tidak pakai sahur gitu. Nah, itu sebenarnya tidak dianjurkan ya, karena secara aturan agama ya, secara fikih itu dianjurkan untuk makan sahur. Jadi kita kalau pasiennya seperti itu bisa kita sampaikan ya, ini waktu yang baik loh untuk sahur sekaligus minum obat. Nah, kira-kira gitu nanti ya. Nah, ini maka melewatkan sahur ini tidak baik ya. Tapi ya saya pernah juga gitu ya, namanya kelewatan ya, tidurnya terlalu malam gitu, kebablasan ya. Bangun-bangun sudah adzan subuh gitu ya. Tidak bisa sahur gitu kan. Nah, kalau berbuka itu makanannya manis-manis. Ini sebenarnya ya tidak salah gitu ya. Tapi kalau terlalu tinggi gulanya juga secara nggak diharamkan ya. Jadi loh ini nggak boleh gitu ya. Ya boleh gitu kan. Boleh-boleh aja, nggak dilarang loh minum makanan minuman manis itu nggak dilarang. Cuma kita harus tahu kan takarannya gitu ya. Jadi memang istilahnya itu sakmadyo ya. Kalau kata orang Jawa itu sakmadyo ya. Di tengah-tengah aja, nggak usah kurang-kurang banget, juga tidak yang berlebihan sekali gitu ya, sakmadyo. Kemudian camilannya tinggi kalori tuh, tinggi garam seperti gorengan. Ini juga enggak disarankan sih sebenarnya secara medikal itu. Tapi dilarang enggak ya? Enggak dilarang ya, kalau adanya itu ya bagaimana gitu ya, boleh-boleh aja, tapi secara medis sebenarnya tidak baik gitu kan. Ya tadi sakmadyo aja, sesekali lah bolehlah beli tahu isi gitu ya, dari tahu bulat ya boleh aja. Dan ini perubahan fisiologi saya pikir tidak terlalu saya jelaskan panjang-panjang ya. Intinya secara umum sih puasa itu bagus gitu. Makanya sekarang lagi booming lagi kan intermittent fasting gitu ya. Ya mirip sebenarnya prinsipnya tuh mirip-mirip ya dengan puasa Ramadan ini ya. Waktunya juga intermittent fasting lebih lama loh, 18 jam ya. Seingat saya ada beberapa yang intermittent fastingnya 18 jam. Meskipun itu
tidak langsung 18, biasanya dimulai dulu dari berapa? 6 jam, 8 jam, kemudian 10, 12 dan seterusnya ya. Setahu saya begitu ya. Kalau salah ya mohon diralat begitu. Tapi beberapa itu ada intermittent fastingnya itu 18 jam ya, lebih panjang daripada puasa Ramadan. Nah, efeknya memang yang dicari itu kalau teman-teman yang kita yang melakukan intermittent fasting itu memang untuk mengendalikan berat badan ini ya dan mempertahankan berat badan di BMI yang normal begitu. Atau untuk ini untuk menurunkan glukosa darah, untuk menurunkan TG itu banyak yang berhasil ya dengan intermittent fasting gitu. Jadi logikanya juga apalagi puasa Ramadan ya yang sebulan penuh gitu kan. Itu juga pasti memberikan efek yang baik juga begitu sebagaimana saya ringkas di dalam tabel ini ya. Di GI tract juga ada penurunan ya, penurunan sekresi asam lambung ya, otomatis ya karena ada yang dicerna ya asam lambungnya menyesuaikan, dia tidak terlalu banyak memproduksi asam lambung sehingga sebenarnya puasa ini kalau sudah stabil itu nanti akan baik bagi pasien yang mengalami masalah GI seperti GERD atau gastritis gitu ya. Atau awamnya itu MAH itu ya. Itu lebih stabil sebenarnya. Makanya saya tidak tahu itu kalau belum stabil memang nggak enak rasanya itulah yang menjadi dasar kenapa antasida nanti abis ini rame ya antasida ya. Nanti banyak tuh yang cari antasida tuh awal-awal puasa itu karena masih menyesuaikan lagi ya karena biasanya terisi makanan tapi kosong. Nah asam lambungnya ini jadinya mengiritasi lambung sendiri gitu. Tapi nanti kalau sudah stabil 2 minggu ke atas itu biasanya malah baik ya, malah stabil, malah enak gitu ya. Jadi pasien-pasien saya itu cerita itu, saya itu GERD, tapi kalau saya pakai puasa itu nanti hari ke-10 ya, atau tengah-tengah itu enak malahan. Nah, sehingga sekarang saya mau membiasakan puasa Senin Kamis ya, itu ada tuh kebiasaan begitu. Itu baik juga ya, kita boleh dukung ya, boleh dukung untuk pasien-pasien yang seperti itu. Kita berikan opsi ya, kita sampaikan bahwa memang ada buktinya bahwa berpuasa itu malah memperbaiki pencernaan itu juga evidence based istilahnya begitu. Kemudian ini ya, marker inflamasi ini yang mau saya sorot itu. Marker inflamasinya menurun tuh. Contohnya interleukin 1, IL6 sama TNF ya, tumor necrotic factornya itu menurun. Ini bagus sekali. LH, FSH, estradiol, testosteron, prolaktinnya lebih stabil gitu kan. Nah, jadi ini Nah, mudah naik turun gitu ya hormonnya ya. Termasuk laki-laki juga itu testosteronnya lebih stabil. Nah inilah yang tadi saya maksud berkali-kali saya sampaikan. Ada keinginan pasien yang perlu kita hargai. Pasien yang tetap ingin berpuasa meskipun sakit itu kita bisa pahami gitu ya. Karena mungkin banyak pertimbangannya Bapak Ibu ya. Pasiennya itu sakit tapi tetap ingin puasa. Terus saya kan dalam waktu itu saya ya karena belum memahami pasien ya, saya kenapa sih ibu ini kok pengen puasa, kan sudah tahu sakit ya, kira-kira kasarannya begitu. Terus beliau menyampaikan saya ini usianya sudah 60 lebih gitu kan. Nah saya khawatir tuh tahun depan tidak bertemu Ramadan ya, madeg saya dengar begitu tuh madeg. Iya ya betul juga ya. Nah kan tidak tahu gitu kan, ini aja menyelesaikan Ramadan juga belum tahu gitu. Cuma kita bisa menyampaikan kan tadi istilahnya itu opsi yang tadi loh, bahwa mengganti puasa itu boleh dan itu di mata Allah sama gitu kan. Nah sebagai penggantinya gitu. Nah, cuma ya tetaplah saya ingin berpuasa. Oke lah kalau tetap berpuasa maka rekomendasi kita apa kan begitu. Kita harus menyampaikan tuh resikonya kalau berpuasa seperti apa gitu. Kita harus sampaikan supaya pasiennya punya pertimbangan kan dari sisi medis. Beliaunya akan mempertimbangkan. Nah, tapi kalau ini ya tetap itu haknya pasien yang harus kita hargai. Nah, pasien juga ingin tuh kondisinya belum stabil, segera ingin terkendali kondisinya. Ya itu maka menjadi momen yang bagus tuh. Ini Ibu kalau nurut ya, maka nanti Bapak Ibu kalau nurut ini nanti akan lebih terkendali. Nah, maka obatnya juga harus minum dengan rutin supaya puasanya tidak terganggu. Jadi cara masuknya biasanya saya seperti itu. Jadi kalau pingin ikut ini ya, pingin terkendali, pingin puasanya tetap lancar meskipun kondisi sakit, coba kita atur dan harus konsisten dengan itu. Waktunya sahur ya harus sahur, waktunya berbuka ya harus berbuka. Dan bila memungkinkan, ini memang tidak senantiasa begitu ya, menggunakan obat-obat yang tidak membatalkan puasa. Nanti di belakang ini ya, obat-obat yang tidak membatalkan. Ini bukan kata saya ini ya. Ini fatwa ulama yang di Maroko itu sudah lama tahun 97 ini ya. Obat-obat seperti suppositoria, ovula,
salep ya, enema, kemudian inhaler ya. Yang suntik kecil ya, ini bukan suntik nutrisi ya. Nanti kalau kalau gitu kita diinfus saja biar seger ya, itu nggak boleh ya kalau ya seperti itu ya. Kemudian lotion ini atau insulin pen itu juga menurutnya ulama di sini itu tidak membatalkan. Tapi ada beberapa yang tidak mengizinkan juga ini. Contohnya pakai suppositoria ovula ini kan masuk lubang-lubang begitu ya. Atau bahkan inhaler ini seperti itu. Namun ini debatable gitu ya. Nah, ada perbedaan pandangan tuh ya. Apalagi nih kayak ini. Sublingual nih. Sublingual bagaimana ini? Membatalkan puasa apa enggak? Itu ada perbedaan pendapat di situ. Jadi terkait dengan itu kembali ke haknya pasien ya. Tapi kita menyampaikan itu ada loh pandangan seperti ini. Karena memang ini pandangan hal seperti ini, perbedaan hal seperti ini tuh sangat lazim sekali ya, sangat lazim sekali. Dan kita harus memahami dan apa istilahnya, menghargai gitu ya. Memahami bahwa oh ada perbedaan di situ. Jadi kalau misalkan loh, oh ini loh membatalkan puasa gitu ya, kita harus oh ini termasuk yang pandangan yang demikian gitu kan. Nah, tapi kita menyampaikan ya ada loh yang mengizinkan gitu kan. Nah, sehingga jendela waktu penggunaan obat pada saat puasa itu ya jelas ini sejak bangun tidur sampai selesai waktu sahur ya, katakan sekarang tuh jam berapa ya? Jam 4 ya. Nanti kira-kira Maret itu ya sekitaran jam 4 itu. Nah, nanti misalkan bangunnya jam 3 atau setengah 4 itu ada jeda sekitar 1 sampai setengah jam untuk minum obat ya, sampai selesai waktu sahur. Kemudian berikutnya kosong ya, kosong ya, enggak boleh ada makan minum yang masuk. Nanti baru bisa lagi kalau ada masuk obat ya, obat oral ini ya, saya cerita obat oral. Itu waktu berbuka sampai sebelum tidur itu ya. Nah, dan memang ada perubahan tuh, siklus bangun sama tidurnya itu ada perubahan. Biasanya nih yang muslim itu kalau kadang-kadang ada memanfaatkan waktu-waktu malam itu untuk tadarus biasa sampai malam, lebih malam dari biasanya. Biasanya jam 9, jam 10 udah istirahat. Biasanya diteruskan sampai jam 12 gitu ya. Jadi waktu tidurnya agak berkurang gitu ya. Ya sembarang pasien ya, kalau pasien bisa mengatur itu juga baik ya begitu. Tapi yang tetap kita sarankan kalau memang kondisinya tidak stabil atau tidak terbiasa seperti itu ya, tadarusannya atau baca Qur'annya itu selesai tarawih aja jam 8 sampai jam 9 sampai jam 10 tuh. Setelah itu ya istirahat ya, supaya sahurnya ini bisa segar gitu kan. Kalau jam 10 sampai sahur kan masih ada sisa waktu yang cukup lumayan ya, 6 jam ya untuk tidur, itu lebih baik ya daripada tidur cuma 3 jam atau 4 jam gitu kan. Jam makannya jelas bergeser ya, otomatis ya, dari subuh itu sampai maghrib enggak ada tuh makanan sama sekali. Minum, makan, merokok cuma enggak bisa gitu kan. Tapi tentu tadi kalau yang obatnya topikal ya itu sangat longgar sekali ya dalam hal ini obat-obat topikal ya, termasuk bahkan sublingual beberapa ulama mengatakan tidak masalah tuh. Jadi pasien-pasien yang pakai ISDN tuh masih bisa-bisa aja tuh minum ISDN yang sublingual. Nah, kalau kita lihat kaidah penggunaan obat itu kan ada waktunya on demand atau PRN ya. On demand atau PRN, pro renata ya kalau perlu. On demand itu waktu penggunaannya bisa berubah tuh. Contohnya paracetamol nih. Paracetamol kan tetap ada ya, sehari berapa kali itu? Katakan 3-4 kali katakannya, 3-4 kali. Apakah harus 3-4 kali? Tidak harus, karena dia on demand. Kalau masih perlu, kalau masih demam ya minum enggak apa-apa. Tapi kalau saya demam, tapi udahlah saya siang enggak apa-apa, enggak minum, itu tidak masalah ya bagi pasien, karena obat-obat seperti itu seringkali simptomatis saja. Ya mentok-mentok pasiennya merasa tidak nyaman kan karena demam jam 2, misalkan siang ini jam segini demam. Demamnya 38 ya agak nggak enak ya, badannya nggak kerasa sakit semua. Terus bagaimana nih? Apakah mau dibatalkan puasanya, heman-heman gitu ya, hanya demam aja? Biasanya begitu ya pasien-pasien kita ini. Dan itu boleh ya. Karena sakitnya dalam tanda petik ringan itu ya masih boleh berpuasa ya, masih bisa gitu ya, tidak terlalu berbahaya ya dalam tanda petik ya bagi pasien. Nah, sehingga paracetamolnya di skip aja, boleh nggak paracetamolnya kami skip? Boleh-boleh aja, pasiennya paracetamol di skip boleh itu, yang jam siang, jam sore di skip boleh. Tapi yang problem itu kalau obatnya around the clock kan nanti kan. Jadi yang sudah terjadwal ada jadwal yang harus gitu. Contoh minum pil KB itu. Tapi kalau pil KB bisa kita geser kan nanti ya di belakang, kita bisa diskusikan. Tapi bagaimana kalau minum obatnya yang kayak misalkan antibiotik ya atau antivirus tuh yang harus sehari 4 kali. Nah, agak repot nih membaginya karena tidak bisa nanti ya, tidak bisa secara farmakokinetik dalam tanda petik tidak memungkinkan kecuali kita mengganti obat antivirusnya dengan antivirus lain.
Jadi ini switching obat akhirnya, obat lain. Misalkan asiklovir diganti valasiklovir begitu. Itu masih ada kemungkinan ya diganti begitu. Tapi tidak selamanya bisa seperti itu kan. Nah, oleh karena itu nanti pada kondisi demikian, kalau memang harus obat itu masuk ya kita bisa menganjurkan, memberikan rekomendasi pasien tidak bisa puasa dulu. Sampai berapa hari nih, 5 hari atau berapa hari sampai terapinya selesai. Karena kalau dipaksakan malah dalam tanda saya selalu bilang itu eman-eman obatnya. Jadi minum obat tapi tidak tercapai efek terapi yang diharapkan lah eman gitu kan. Nah seperti itu ya kira-kira. Jadi ya sudah pilihannya kalau sekalian aja gak diminum aja gitu loh obatnya. Nah, tapi kalau nggak diminum bagaimana dengan penyembuhan infeksinya misalkan ya tertangani. Nah maka dari itu ya saya sarannya apotekernya ya silakan kalau mau konsul sama dokternya ya silakan juga. Pasti dokternya juga akan menyampaikan hal yang sama gitu loh. Nah, kalau obatnya sehari sekali tidak terlalu masalah ya, simple lah obat sehari sekali nih. Contohnya amlodipin itu 10 mg sehari sekali. Ya udah, kalau biasanya malam ya minum malam, biasanya pagi ya minum pagi. Nah, masalah tuh ya. Nanti ada yang tanya itu kadang-kadang ya, katanya amlodipin harus malam. Nah, enggak harus ya jawaban saya tuh, enggak harus. Ada kondisi yang memang baiknya demikian tapi tidak suatu kewajiban minum amlodipin malam hari. Kalau pasien sudah biasa pagi sehari sekali tidak apa-apa, sudah stabil pasiennya. Apa yang dipermasalahkan kan gitu. Nah kalau ini ya sehari sekali lagi tidak terlalu problematik gitu ya. Yang kalau 2 kali sekali juga agak problematik tapi tidak terlalu banget lah. Kita tinggal geser waktunya, meskipun nanti jamnya agak geser-geser sedikit ya kita masih bisa menerima. Syukur-syukur ada sediaan extended release lebih enak lagi gitu kan. Seperti metformin ada sediaan extended release. Di Diclofenac juga ada sediaan extended release ya, atau control release tuh ya, pakai yang kapsul tuh, Diclofenac kapsul ya. Kalau yang tablet itu dia entry-coated plus apa? Extend release ya, yang 75 sama 100 mg itu ya Diclofenacnya. Nah, kalau 3 kali sehari ini yang agak problematik karena jaraknya pastinya kan 8 jam. Nah, sedangkan ini jadi 14 jam ya, puasanya jadi 14 jam. Itu bagaimana tuh? Opsi pertama, bahan aktifnya tetap dipilih sediaan extended release, control release, extended release, dan sebagainya. Ini terserah lah mau namanya apa, pokoknya sehari sekali. Kadang ada namanya pakai OKAS, pakai ER, pakai OROS, ya itu termasuk juga sediaan-sediaan lepas kendali, lepas lambat begitu ya Bapak Ibu ya. Nah opsi kedua, mengganti bahan aktif dalam golongan yang sama. Itu tadi contoh saya, contoh asiklovir diganti valasiklovir, itu lebih simpel nanti untuk regimennya. Opsi ketiga, modifikasi regimen dengan total dosis harian yang sama. Ini opsi ketiga ya, ini harus hati-hati nih kita. Nanti terjadi pada beberapa obat DM, obat hipertensi itu seperti ini. Obatnya tetap, regimennya diganti dari 3 kali menjadi 2 kali, tapi total dosis hariannya sama atau kurang sedikit gitu ya. Nah, oke. Dari di sini yang perlu kita pertimbangkan adalah mengidentifikasi keinginan dan kebutuhannya pasien. Jadi keinginannya pasien untuk tetap berpuasa atau tidak berpuasa itu harus kita identifikasi. Pasiennya maunya apa? Kalau maunya begini, berarti kebutuhannya adalah mengatur regimen obat, misalkan gitu ya. Maka itulah yang kita tawarkan kepada pasien. Nah, dan mengidentifikasi kalau seperti ini, kronis, obatnya banyak, pingin puasa, apa permasalahan yang mungkin muncul? Nah, ini yang kita tawarkan solusinya juga kepada pasien, begitu. Supaya pasien ini tetap terjamin quality, efficacy, safety-nya. Pokoknya apoteker itu pekerjaannya inilah 3 ini. Menjamin kualitas, efektivitas, dan keamanan dari penggunaan obatnya. Wis iku tok. Mau dimanapun apoteker saya yakin mesti prinsipnya adalah cash ini ya. Nah kita akan kasih rekomendasi begitu ya. Dan memberi kesempatan bagi pasien untuk mengelola dirinya sendiri. Kita tawarkan tuh. Ini maunya bagaimana? Mau puasa? Silahkan. Kalau mau puasa resikonya seperti ini. Syarat yang harus dipenuhi kayak gini. Obatnya seperti ini mengaturnya. Gimana? Mau apa enggak? Gitu kan. Ibu ada keberatan enggak? Bapak ada keberatan enggak dengan pengaturan jadwal seperti itu? Misalkan. Contoh seperti itu ya. Nah ini contohnya nih. Itu hipertensi ya. Seringkali obat hipertensi ini alhamdulillahnya gitu ya. Alhamdulillahnya sehari sekali ya. Jadi contohnya tuh bisoprolol ya, amlodipin itu sehari sekali itu. ACE inhibitor ya sudah sebanyak sehari sekali. Itu yang masih pakai captopril ya enggak apa-apa sih, tapi sekarang ada tuh lisinopril, ramipril ya. Apa aja yang ya lisinopril sama ramipril ya sering di apotek kita itu ya.
itu harganya juga udah murah gitu loh. Kalau Captopil memang paling murah sih, tapi sehari 3 kali agak ribet sedikit ya. Boleh kita sarankan pakai Lisinopril atau Ramipril ya. Kita sarankan kita ganti pakai itu juga bisa. Tapi kalau pakai diuretik lah ini hati-hati, apalagi pakai diuretiknya seperti furosemid ya, diuretik kuat. Resiko diuresis ini pastinya dehidrasi. Sudah puasa tidak boleh minum dikasih di furosemid ya, nanti dehidrasi jadinya. Nah, ini harus ada kriteria yang harus dipenuhi nih sebelum pasien diberikan furosemid ya, seperti stabil dan juga kondisi hidrasinya. Kalau kondisi hidrasinya jelek ya hati-hati ini pakai furosemid gitu ya. Nah ini contohnya, nanti saya nggak perlu jelaskan satu persatu ya, saya kasih contoh aja satu-satu. Contohnya ARB nih, Kandesartan misalkan. Kandesartan kalau sehari sekali gimana? Bisa pilih minum saat sahur atau saat berbuka. Kalau 2 kali sehari minum saat sahur dan saat berbuka. Jadi bisa 2 kayak gitu ya. Selisihnya antara sahur sama berbuka kan 14 jam. Nah masih masuk tuh. Kalau sehari 2 kali kan jarak idealnya kan 12 jam. Ini jadinya 14 jam. Masih masuk. Oke lah ya. Bagaimana kalau ini tadi seperti contoh saya inhibitornya pakai Captopril yang harus 3 kali sehari ya, kita pilihkan tuh Captopril kita ganti dengan sediaan dengan tes tengah yang panjang, contohnya Ramipril atau Lisinopril ya, tes tengahnya lebih panjang, jadinya nanti inhibitornya sekali sehari. Nah bisa kita minum menjelang tidur saat perut kosong ya gitu. Soalnya nanti kalau kita sarankan apa Ramipril atau Lisinopril ini kan baiknya tuh perut kosong ya minum inhibitor nih. Misalkan kita sarankannya, oh inhibitornya minum pagi gitu ya. Pagi bangunnya 3:30 gitu kan. Ada waktu 30 menit untuk berbuka. Maaf, sahur maksudnya ya. Kemudian minum. Nunggu setengah jam, pepet gitu ya. Nanti buru-buru nanti sahurnya ya. Nggak sempat makan sahur nanti. Cuma minum aja gitu. Nah, sehingga saran kita kalau baiknya itu menjelang tidur perut kosong. Nah, ini jadi gambarannya kira-kira gini nanti. Pasiennya berbuka tuh ya, nanti maghrib ya, pukul 18-an ya, pukul 6 sore itu. Maghrib, kemudian dibatalkan puasanya, biasa pakai snack kecil ya, biasa bisa buah, bisa kurma, sembarang lah, mau pakai apa gitu ya. Kita sarankan yang baik lah untuk pasien ya, misalkan kurma boleh lah, nggak harus kurma sebenarnya, mau buah juga, mau pakai pisang juga nggak apa-apa gitu kan, kalau adanya pisang gitu. Cuma kalau pakai yang asam-asam itu kayak jeruk yang masam sekali ya, atau pakai mangga muda gitu itu kerucuk-kerucuk nanti perutnya, jadi nggak direkomendasikan ya pakai itu. Nah seperti itu ya kira-kira. Nanti biasanya pasien itu nanti mau terawih, biasanya pulang maghrib ya, atau setelah maghrib baru makan agak besar. Makan agak besar itu biasanya seringkali tuh kalap mata gitu ya istilahnya ya. Matanya yang lapar gitu kan. Perutnya makan 5 sendok udah kenyang gitu kan. Itulah makanya manusia ini serokoh gitu ya. Tapi setelah dikasih ya udah ya selesai ya sudah. Malah nanti kalau makan terlalu banyak pada saat sholat isya, sholat tarawih jadinya mual gitu ya. Kembung perutnya, penuh soalnya perutnya. Sebah jadinya. Nah biasanya kadang-kadang ada yang makan lagi, kadang-kadang enggak. Saya itu kadang makan lagi, kadang enggak ya. Kalau saya pribadi, itu pasien bisa kita tanyakan gitu kan. Nah katakan jam 8 ya, nanti jam 10. Nah jam 10 kan tidur tuh pasiennya. Sudah jam 8 makan terakhir. Nah sehingga nanti 2 jam kemudian harapannya lambungnya udah kosong. Nah itu bisa kita minumkan tuh inhibitor di sana nanti. Kira-kira kayak gitu ya. Ini obat-obat yang lain nih, kayak misalkan loop ya, diuretik tuh loop ya, hati-hati ya, jadi hati-hati itu. Ini loopnya kalau terlalu banyak ya, pakai obat-obat ini hati-hati ya. Kalau kayak Tamsulosin itu bisa kita ganti pakai sediaan ini ya, one daily ya, OD ya. Kayak Tamsulosin itu kan ada sediaan extended release ya, Tamsulosin. Ini harus dimonitoring, saya tidak bahas sekarang, nanti terlalu panjang ya waktu kita ya. Pada prinsipnya ada beberapa hal yang dimonitoring tuh kayak misalkan beta blocker ya. Heart rate-nya kalau minum beta blocker heart rate-nya dimonitoring. Makanya pasiennya kita sarankan sebenarnya tuh beli alat tensi ya, beli alat apa oximeter ya di apotek gitu ya. Kita sediakan itu. Pasien-pasiennya kalau perlu. Sekarang harganya murah-murah Bapak Ibu ya. Dulu itu beli tensinya apa? Itu harganya 500.000 kayak gitu. Sekarang harga 100 sekian itu sudah dapat. Apalagi dapat promo Shopee ya, 11 nanti ini ya. Kayak gitu dapatnya murah ya. Oximeter dulu harganya 500.000, 300.000. Sekarang itu sudah harga 50.000 sudah dapat oximeter ya, meskipun build quality-nya tidak terlalu baik ya gitu.
Nih kalau diabetes gimana? Lebih bagus ya pada pasien diabetes yang berpuasa itu secara general lebih bagus Bapak Ibu. Ya otomatis ya mengurangi lonjakan glukosa kan sebenarnya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau pasiennya itu mau berpuasa. Sebelum puasa, sebaiknya saran kita pasien itu kontrol dulu ya, kontrol dulu supaya dilihat dengan menyeluruh kondisinya bagaimana, apa ini direkomendasi puasa apa enggak gitu kan. Nah, supaya juga ada pertimbangan pemeriksaan lab ini ya, kayak aseton, glukosa, HbA1c ya, LDL, TG dan sebagainya tuh. Jadi supaya tahu kondisinya stabil apa enggak. Khawatirnya kondisinya enggak stabil memaksakan puasa ya, malah enggak karu-karuan nanti jadinya ya. Jadi hipoglikemi lah, jadi hiperglikemi atau jadi HS ya, hiperglikemik, hiperosmolar state gitu ya. Nah, repot juga nanti jadinya, masuk ICU nanti pasiennya tuh. Maka kondisi begitu kita sarankan untuk kontrol dulu ke rumah sakit atau ke kliniknya gitu ya, atau ke puskesmas supaya di monitoring lagi nih, dievaluasi ulang gitu. Nah, nanti sambil jalan juga selalu kita monitoring ya, bukannya terus oh ini udah berpuasa tidak masalah nih bagi pasien. Iya, nanti di tengah-tengah pasiennya mengalami perubahan kondisi ya bisa jadi gitu loh. Jadi tetap aja dimonitoring. Ini contoh pengaturannya saya ambil dari bukunya Perkeni gitu ya. Nanti saya share juga di grup ya bukunya supaya bisa dibaca-baca karena informasinya baik sekali di buku itu. Contohnya ini nih, yang paling sering kan dua ini ya, glimepirid sama glibenclamid ya. Glibenclamid udah agak jarang nih sekarang, glimepirid yang lebih sering nih. Itu ya misalkan sehari sekali nih, sebelum Ramadan sehari sekali. Setelah kalau puasa gimana? Ya tetap sehari sekali ya. Pada saat puasanya, pada saat buka puasa. Jangan pada saat sahur. Resikonya hipoglikemi nanti. Kalau minumnya glimepirid pada saat sahur, kan biasanya pagi tuh ya. Sebenarnya sih biasanya pagi kan pasien-pasien kita itu. Resikonya kalau ditaruh sahur, nanti jam 8, jam 9, jam 10 hipoglikemi. Repot ya pasiennya gitu kan. Kalau pada saat berbuka puasa, minum glimepiridnya pada saat onset nanti, itu kan katakan berapa? 2 jam ya. Jam 8, jam 10 itu masih sadar pasiennya. Bisa makan, bisa minum kan kalau terjadi hipoglikemi. Nah, tapi ada resiko juga. Bagaimana kalau hipoglikeminya malam hari? Nah, itu yang resiko di situ. Oleh karena itu tadi kita harus tahu baseline pasien ini glukosa darahnya seperti apa, stabil apa enggak. Nah, jangan-jangan sudah rendah sekali gitu kan. Nah, kalau udah rendah sekali kena puasa tambah rendah. Jadi hati-hati tuh kalau minum glimepirid kan begitu. Saya contohkan lagi, kalau minumnya ini yang paling sering juga nih, metformin ya paling sering juga nih. Metformin biasanya kan 3 kali atau 2 kali sehari. Nah, itu kalau pakai sediaan yang biasa, immediate release, itu bisa kita atur dosis yang pagi agak lebih banyak daripada dosis yang siang gitu ya. Dosis yang malam gitu. Jadi pada saat Ramadan, misalkan minum 3 kali nih ya, pada saat berbuka puasa minum 2 tablet, pada saat sahur 1 tablet. Jadi totalnya tetap tuh 1.500 ya, 3 kali 500 mg. Nah, tapi total seharinya tetap 1.500. Cuma kita atur yang pada saat berbuka puasa, pada saat sore malam itu 2 tablet, 1 gram jadinya. Pada saat sahur 1 tablet atau 500 mg. Kira-kira kayak gitu. Tapi kalau sudah pakai sediaan extended release, ya langsung aja minumnya pada saat berbuka puasa langsung berapa? 1 tablet atau 2 tablet ya. Yang extended release kan ada yang 500 sama 750 ya yang extended release ya kalau nggak salah ya. Saya agak lupa ingat tuh. Apa 850 ya? Nanti coba kita buka ya. Saya pas gak di apotek ini. Lain-lainnya seperti itu. Coba kita soroti lagi yang agak unik ini. Akar bus. Nah, akar bus ini kan prinsipnya dia menghambat pemecahan glukosa kompleks menjadi pemecahan karbohidrat kompleks menjadi glukosa atau menjadi karbohidrat sederhana gitu ya, jadi monomer. Oleh karena itu kalau akar bus karena dia mengikuti jam makan, maka ya yang awalnya 2 kali atau 3 kali sehari menyesuaikan aja dari jadwal makannya. Jadi kalau ini sahur ya makan 1 tablet, kalau malam pas pada saat berbuka minum 1 tablet gitu. Ini lain-lain, ini kalau injeksi insulin nih contohnya nih, insulin ya. Nah, insulin ya menyesuaikan dosisnya tuh nanti. Jadi bisa dikurangi dosisnya 25 sampai 50% pada pasien yang sudah terkontrol. Nah, ini pentingnya tuh di sini. Nah, pada saat berbuka itu diberikannya pada saat berbuka puasa ini. Makanya kenapa yang sahur itu dikurangi karena nanti kalau terjadi ada resiko hipoglikemi nanti setelah sahur ya, sahurnya udah habis, nggak bisa lagi makan, minum nggak bisa, terjadi hipoglikemi efek daripada insulinnya.
Nah, maka dari itu ada pertimbangan boleh dikurangi 25 sampai 50% dari dosis normalnya. Nah, kalau insulinnya long bagaimana? Insulinnya long itu kan biasanya malam ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini tuh, Detemir sama Glargin ya, insulin yang panjang. Maka pada saat Ramadan itu tinggal diatur aja pada saat malam tetap ya, pada saat berbuka puasa ini atau menjelang tidur ya boleh ya. Itu dikurangi, tapi bisa juga dipertimbangkan dikurangi 15 sampai 30%. Mengapa? Karena intake kalori secara umum harusnya pada saat berpuasa ini berkurang. Jadi kalau ada orang puasa intake kalorinya nggak berkurang sama sekali, itu rada aneh ya sebenarnya ya. Jadi itu perlu ditelusuri lebih lanjut tuh ya. Jadi apa? saya jadi bertanya-tanya ya, puasa ini kok tambah banyak ya? Kalau tambah banyak tambah bermasalah tuh. Ini balas dendam ya jadinya. Oh malah makanlah tambah banyak gitu kan. Ya kita lihat status nutrisinya ya. Kalau memang pasiennya itu underweight ya nggak apa-apa sih. Karena puasa dapat menu berbuka ya, menu barokah Jumat berkah gitu ya. Makanannya jadi banyak dan lebih terjamin ya, makan berbuka MBG, makan berbuka bergizi gitu. Ya apa itu makan berbuka MBB berarti ya, makan berbuka bergizi gitu. Nah, jadinya lebih bagus tuh. Tapi kalau pasiennya udah obes atau overweight ya, rekomendasinya itu mengurangi kalori mestinya. Dengan puasa ini ada hikmahnya lah gitu ya, kedapatan kesempatan mengurangi intake kalori, mestinya demikian gitu. Ini kalau pakai premix kayaknya jarang ya sekarang pasien kita pakai premix ya, tapi kalau ada nanti bisa dibaca di sini ya. Nah ini yang lagi booming tuh ya, GLP-1 ini ya, semaglutide ini ya. Tidak ada perubahan dosis ya untuk ini ya, kalau pakai seperti semaglutide dan sebagainya ini. Ini yang perlu kita sampaikan, pasien boleh membatalkan ya kalau kondisi seperti ini, karena ini kondisi yang sangat beresiko. Kalau diteruskan itu malah menyebabkan menzolimi diri sendiri, namanya istilahnya di dalam Islam itu begitu ya, menzolimi diri sendiri itu, dan itu dilarang ya, hukumnya dilarang tuh, menyakiti diri sendiri hukumnya dilarang. Oleh karena itu, kalau pasiennya diabetes kemudian puasa, kemudian terjadi seperti ini, terus memaksa meneruskan, itu sebenarnya tidak disarankan, baik secara medis maupun secara fikih begitu ya. Karena kondisinya itu berbahaya, malah menyebabkan pasien ini malah nggak tambah sehat, malah tambah sakit. Kalau tambah sakit, ibadahnya malah nggak karu-karuan nanti gitu ya, malah berbahaya. Bahkan bisa, kalau ini ya, gula darahnya turun terus ini ya, hipoglikemi ini bablas, bisa koma, bisa meninggal. Sama juga dengan gula darah lebih dari 300 terjadi HHS, hyperosmolar hyperglycemic state. Ini berbahaya juga, pasiennya masih ICU itu nanti ya. Resikonya tinggi sekali itu mengalami HHS. Maka dari itu kalau sudah terjadi tanda-tanda hipoglikemi atau hiperglikemi ya, maka kita sarankan pasiennya untuk dicek tuh, diobjektifkan ya. Jadi tanda-tanda ini kan tanda-tanda masih subjektif nih ya. Merasa lapar ya, kemudian tangan bergetar, apakah karena hipoglikemi? Tidak selalu. Oleh karena itu sebaiknya kita buktikan dengan data objektif berupa pengukuran gula darah acak ini ya, acak. Nah, kalau hasilnya ketemu kayak gini, maka kita harus segera sarankan pasiennya melakukan intervensi. Misalkan kalau hipoglikemi ya dibatalkan puasanya, minum manis gitu ya. Kalau gula darahnya lebih dari 300 ya intervensinya ya minum obatnya gitu kan. Atau ya dirujuk ke rumah sakit ya supaya mendapat penanganan di IGD ya. Biasanya diberikan insulin nanti gitu. Nah kalau ini mungkin terakhir ya, slide saya terakhir tuh ya kan, itu dislipidemia. Saya tidak ambil semua kasus memang ya, nanti bisa kita banyak diskusi. Saya lihat chat sudah banyak masuk dan kita sudah hampir 1 jam ya, tidak terasa ya, 50 menit sudah ini. Atorvastatin sama rosuvastatin tes tengahnya panjang sehingga tetap one daily aja, tidak ada masalah. Bisa pilih minumnya pada saat sahur apa pada saat berbuka gitu. Tapi kalau statin ini karena biasanya itu anjuran kita malam ya, sudah malam aja supaya membentuk kebiasaan bagi pasien. Yang agak problem kalau pakai statin atau pravastatin, dia short acting, tes tengahnya pendek, maka saran kita kalau once daily maka minumnya sebelum tidur ya, sama seperti anjuran kita minum simvastatin lain. Kalau pakai fibrat, hati-hati. Kalau fibrat kombinasi dengan statin pada pasien yang berpuasa itu meningkatkan resiko rhabdomyolysis. Jadi sangat berhati-hati sekali kalau pasiennya itu memakai fibrat ditambah statin. Contohnya fenofibrat atau gemfibrozil dikombinasi dengan ator misalkan. Maka saran kita minumnya itu setelah berbuka ya.
Setelah berbuka dan kita tanyakan, hati-hati kalau mengalami kram otot, nyeri otot itu nanti perlu kontrol gitu ya, supaya bisa diketahui apakah ini nyeri otot yang tidak terkait dengan obat atau jangan-jangan merupakan reaksi adverse gitu ya, ADR, adverse drug reaction daripada kombinasi fibrat dan statin. Oleh karena itu sebenarnya tidak disarankan sih kombinasi fibrat dan statin ini, apalagi untuk jangka panjang gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Di belakang sebenarnya ada slide tambahan, nanti bisa dibaca sendiri ya kalau setelah saya share materinya. Saya stop share dulu dan saya lihat beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini. Kalau mau tanya langsung boleh ya, bisa raise hand ya Bapak Ibu ya. Raise hand nanti saya izinkan untuk bicara, nanti bisa tanya langsung. Perlukah evaluasi pengukuran gula darah pada pasien DM ketika puasa? Karena pengukuran gula darah, kapan pengukuran gula darah dilakukan? Ini dari Apoteker Nilam. Bagus sekali pertanyaannya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, dan rekomendasinya demikian. Pengukuran glukosa darah ini dilakukan sebelum pasiennya berencana berpuasa. Jadi sekarang ini waktu yang baik ya. Jadi bisa kita sarankan sekarang ini. Sekarang ini kita periksa untuk menetapkan baseline-nya. Jadi ini tujuannya itu pemeriksaan untuk menetapkan baseline. Jadi ketika sudah ketahuan baseline-nya, nanti maka kita tahu pasiennya ini sebenarnya itu direkomendasikan puasa apa enggak gitu. Kalau misalkan ini gula darahnya enggak stabil ya, tinggi atau rendah sekali gitu kan. Diulang-ulang juga seperti itu. Nah, kalau kondisi demikian maka kita sarankan untuk coba ke penyakit dalam dulu ya, ke internal ya, atau ke dokter lah. Kalau enggak ada dokter spesialis ya ke dokter umum. Coba nanti dievaluasi lagi di sana supaya dievaluasi ulang lebih mendalam gitu kan, untuk rekomendasi puasa atau tidak berpuasanya gitu. Dan selama proses berjalan juga tetap dimonitoring. Itu oleh karena itu pasiennya sangat kita rekomendasikan punya alat pemeriksaan glukosa mandiri di rumah dan kita ajari cara pakainya. Kalau misalnya pasien tidak punya ya kita bisa sediakan tuh di apotek, nggak apa-apa. Di apotek kita sediakan untuk memonitoring pasien-pasien ini gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan perlu monitoring, Bapak atau Ibu silakan ke sini. Misalkan pagi itu habis jam 8, jam 9 supaya tahu. Atau setelah 8 jam berpuasa, enggak apa-apa. Jadi kalau sahur nanti jam habis makan siang, habis makan siang kan makan siang enggak ada ya. Habis jam istirahat siang maksud saya, itu jam 12 atau jam 1, pasiennya diperiksa lagi, itu menjadi gambaran glukosa darah puasa tuh nanti kan. Karena sudah 8 jam berpuasa. Dari jam 4 sampai jam 12 gitu. Sama mau berbuka, boleh tuh mau berbuka. Biar tahu kan setelah puasa 14 jam itu bagaimana. Jangan-jangan tinggi sekali. Nah kalau tinggi sekali ini tidak stabil artinya. Mau puasa 14 jam kok glukosa darahnya masih 300, masih 400. Nah ini berbahaya. Berarti artinya obatnya perlu disesuaikan lagi dosisnya gitu kan. Kira-kira begitu ya Bu Nilam ya, Apoteker Nilam. Baik sekali pertanyaan. Nanti kalau kurang jelas bisa tanya lagi di bawah. Bu Hikmah, terima kasih. Ya tadi saya salah. Itu slide tahun kemarin Bu, jadi slide tahun kemarin saya pakai lagi, saya cek aja apakah ada yang baru, ternyata tidak ada hal major baru yang masuk gitu ya, jadi langsung saya rapikan sedikit kemudian saya pakai. Makanya tahun kemarin kan tanggal 11 ya puasanya, kalau sekarang tanggal 1 Maret ya Bapak Ibu ya, jangan salah ya, nanti salah tanggal nanti ya, jangan salah tanggal. Kalau sudah terlanjur nggak sahur, obatnya diminum atau gimana? Nggak sahurnya ini bagaimana? Misalkan sudah azan subuh, nggak bisa tuh pasiennya minum obat, jadi ya di skip. Jadi kalau kondisi demikian, memang sudah lewat masa waktu makan sahur, karena sudah habis ya waktu sahurnya, ditandai dengan azan subuh, itu maka pasiennya sudah di skip aja obatnya. Nggak usah dipaksakan, nanti malah nggak puasa jadinya ya. Karena minum obat kemudian minum air kan, misalkan begitu ya. Lah ini azan subuh ya. Nah, jadi nanti menjadi batal puasanya ya. Baru juga mulai sudah langsung batal gitu. Jadi kira-kira kayak gitu jawabannya. Tapi kalau misalkan gini, ini udah mepet nih, masih sisa let's say berapa menit ya? 10 menit misalkan ya. Bisa nggak kita ini? Ya bisa aja. Udah sahurnya ya apa? Ya air putih aja. Air putih sama mungkin buah pisang ya 1 biji begitu ya. Sekedar untuk mengisi supaya ada sahurnya tadi, gugur kewajiban ya. Bukan nggak wajib ya. Jadi sahur itu nggak wajib. Jadi kalau nggak makan pun ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuma dianjurkannya, disunahkannya demikian. Gitu. Nah sambil makan itu minum obat ya nggak apa-apa. Misalkan loh ini amlodipinnya bagaimana nih? Ya minum aja sekarang nggak apa-apa.
minum amlodipin, minum air putih sama makan pisang. Ah, udahlah itu. Jadi sahur sekaligus minum obat gitu. Nah ini ya, terima kasih Mas Boy. Ini diberikan istilahnya ya, rusoh ya, diberikan kemudahan untuk tidak puasa, itu boleh gitu. Bu Hikmah tanya lagi, untuk pasien DM yang sudah menggunakan insulin, jika pasiennya puasa, apakah insulinnya tetap harus disuntikkan? Ya, betul sekali. Jadi, insulinnya kalau yang prandial kan 15 menit sebelum atau sudah makan. Jadi, strateginya yang pagi tadi, Bu. Yang pagi itu, saya share dulu ya. Mana tadi? Nah, yang pagi ini ya, nah, prandial. Nih, mana prandial? Ini ya. Prandial itu kan yang ini ya, prandial. Aspat Glucosan Lispro ini. Nah, sebelum Ramadan kan disuntikkan 2 kali atau 3 kali sehari bergantung frekuensi makan. Sekitar 15 menit sebelumnya. Supaya ketika makan nanti onset, sudah onset ya 15 menit. Dari waktu disuntikkan subkutan sampai menimbulkan onset itu kira-kira untuk obat ini ya, insulin prandial ini sekitar 10-15 menit. Selama-lamanya 1 jam ya, 1 jam, setengah jam gitu ya. Nggak sampai 1 jam ya, setengah jam. Nah, oleh karena itu, kalau pada saat Ramadan kan bagaimana? Ya tetap diberikan. Karena dia konsepnya adalah insulin prandial. Memiripkan kondisi fisiologis normal kalau ada insulin dari pankreas kan gitu. Maka pada saat berbuka puasa itu disuntikkan saat berbuka ini. Saat berbuka. Jadi insulin ini kan termasuk tidak membatalkan. Jadi kira-kira 15 menit sebelum berbuka itu disuntikkan. Kemudian baru nanti berbuka. Gitu strateginya. Tetap 15 menitnya tetap ya. Gitu. Kemudian pada saat sahur, ini tadi, pada saat sahur sebelum makan sahur diberikan. 15 menit sebelum makan sahur diberikan, kemudian makan sahur, nah itu begitu. Nah bagaimana penyesuaiannya? Kalau yang pagi boleh dikurangi 25-50%. Untuk mengurangi resiko terjadi hipoglikemi nanti di siang hari. Karena sudah puasa, kondisi puasa, kan idealnya nih, kalau normal, kan misalkan 3 kali. Pada saat sarapan dia diberikan insulin prandial, nanti siang itu kan diberikan insulin prandial lagi plus makan. Ada intake kalori yang masuk. Nah sekarang kan nggak bisa. Intake kalorinya nggak ada. Jadi strateginya begitu nanti. Kira-kira begitu Bu Hikmah. Ini Ardian. Makasih. Putakar Ardian, ini teman saya ya. Dia bagaimana dengan pasien asma yang kambuh saat berpuasa? Terapi kombinasi kortikosteroid oral dengan SABA inhaler, apakah ketika menggunakan inhaler membatalkan puasa? Nah ini Ardian. Jadi ada rekomendasi dari perkumpulan ulama ya waktu di Maroko, beliau-beliaunya itu berdiskusi gitu ya bahwa obat-obatan ini tidak dianggap membatalkan puasa. Contohnya ada inhaler. Nah, jadi inhaler ini dianggap tidak membatalkan puasa begitu. Jadi termasuk kita bisa memberikan rekomendasi di pasien itu seperti itu. Tapi ada juga pasien yang beranggapan inhaler ini membatalkan puasa gitu ya. Karena nanti memang kan ada sebagian kecil yang pasti ada lah sedikit-sedikit yang tertelan itu. Tapi itu kan tertelan ya, bukan ditelan ya, bukan sengaja kita mau menelan salbutamol sama budesonidnya itu kan seperti itu kira-kira. Jadi maka dari itu konsensus di Maroko mengatakan bahwa ini dianggap tidak membatalkan puasa gitu. Nah, dan misalkan setelah pakai kortikosteroid kan harus kumur-kumur ya dengan air tuh supaya tidak terjadi oral kandidiasis. Nah, kumur-kumur ya enggak apa-apa kan, tapi dibuang ya, jangan kumur-kumur terus ditelan ya, itu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan itu artinya nanti begitu. Jadi kira-kira begitu ya Ardian. Jadi pasien yang memerlukan controller atau reliever pada saat berpuasa tetap boleh memakai. Gitu. Antibiotik yang mesti diminum 8 jam bagaimana solusinya? Contohnya kan amoxicillin itu tiap 8 jam. Saran kita itu mengganti dengan obat yang waktu paruhnya lebih panjang. Contohnya adalah cefadroxil yang spektrumnya sama. Jadi amoxicillin bisa diganti dengan cefadroxil. Bagaimana kalau terpaksa dengan amoxicillin harus 8 jam ini? Maka kita bisa berikan opsi pasiennya puasanya diruksoh dulu ya, ditunda dulu, atau kita atur amoxicillinnya pakai dosis 12 jam. Jadi tapi itu sediaannya di Indonesia enggak ada ya. Pakai amoxicillin kontrol rilis di Indonesia kayaknya enggak ada tuh ya. Gitu Bu Hikmah. Atau bisa dilihat tuh di beberapa jurnal itu boleh kok. Amoxicillinnya itu pakai dosis 750 mg itu bisa 12 jam. Itu nanti coba dilihat di Micromedex Bu atau di Medscape itu ada kok.
opsi amoxicillin seperti itu. Gitu. Ya, meskipun sebenarnya kalau amoxicillin rekomendasinya sih ya tiap 8 jam ya sebenarnya, karena dia time dependent ya, gitu. Itu Bu Hikmah ya, nanti bisa kita diskusikan Bu, ini debatable Bu, jadi strateginya bisa banyak gitu ya, tapi paling aman sih di switch dengan cefadroxil ya, kalau amoxicillin bisa kita switch dengan cefadroxil gitu. Apoteker Nur Gaisani ini ya tanya, amlodipin berarti diminum sesuai kebiasaan pasien, misal pas gak puasa minum jam 8, berarti pas puasa setelah sahur apakah seperti ini? Ya, bersama sahur ya maksudnya ya, kalau setelah sahur nanti sudah lewat masa sahur gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Kalau malam berarti malam, ya betul. Jadi kalau pasien kebiasaannya sudah seperti itu, maka kita bisa melanjutkan kebiasaannya pasien itu. Tapi nanti ini ada catatan ya, mumpung saya membahas amlodipin itu beberapa waktu yang lalu itu teman saya ya, Vivit itu tanya gitu, apakah harus pasien hipertensi itu minum amlodipinnya malam? Karena banyak yang merekomendasikan minum amlodipin malam hari. Nah, jawabannya tidak ya, tidak harus. Karena amlodipin ini waktu paruhnya panjang ya, sedat semuanya. Artinya dia diminum mau kapan aja juga nggak apa-apa, dalam tanda petik gitu ya. Tapi kan kalau minum malam kadar obatnya lebih tinggi di malam hari. Nah, memang betul. Terutama pada pasien yang mengalami namanya non-dipping hypertension namanya. Istilahnya ada istilahnya sendiri itu. Non-dipping hypertension kalau mau browsing itu. Non-dipping artinya pada tekanan darah pasien itu pada malam hari seharusnya kan turun. Karena malam hari itu seharusnya istirahat, ya berbaring apalagi mestinya tekanan darahnya turun. Tapi ada beberapa pasien yang tekanan darahnya pada saat malam hari tidak turun. Itu diistilahkan diberi nama non-dipping hypertension. Maka kondisi yang demikian kita boleh rekomendasikan amlodipinnya malam hari. Tapi kalau pasiennya tidak masalah, pasiennya tidak ada problem demikian, bagaimana? Maka amlodipinnya mau pagi, mau siang, mau malam, mau pagi, mau tengah malam, silakan. Mana kebiasaan pasiennya. Supaya kita tidak mengganti-ganti lagi regimennya, malah pusing nanti pasiennya gitu kan. Kira-kira demikian. Sekaligus mempertegas mengenai pemakaian amlodipin malam atau pagi hari. Nanti yang pagi hari ada argumennya juga. Coba ya, yang pagi ya, saya kasih argumen yang pagi ya. Pagi hari itu pasiennya kan mau kerja, tegang kondisinya ya, tensinya naik. Nah, maka cocok tuh amlodipinnya minum pagi hari untuk mengantisipasi kalau berangkat kerja pasiennya tekanan darahnya tinggi. Nah, ayo gimana tuh? Lah pasiennya nggak kerja gitu ya, Pak. Kerjanya siang masuknya, shift siang. Repot juga tuh, siang berarti minumnya gitu. Nah, jadi amlodipin ini bebas ya Bapak Ibu ya, mau minum kapan aja di waktu yang sama. Jadi kalau udah milih siang ya siang terus gitu. Tapi kalau kita evaluasi, kayaknya setiap minum siang ini mesti saya lupa. Enaknya pagi waktu di rumah minumnya ini. Nah, enggak apa-apa, berarti kita ganti itu jadi pagi. Selanjutnya pagi terus, jangan diganti pagi, siang, malam. Gak karu-karuan nanti kadar obat dalam darahnya enggak stabil, nanti naik turun nanti gitu. Materinya di-share di mana? Materinya di-share di Linktree ya Bapak Ibu ya. Ini saya kirim materi saya itu semuanya, hampir semuanya sih, belum semuanya saya upload di situ ya. Itu saya upload di Linktree. Linktree nanti masuk ke materi diskusi. Saya kirim dulu ya, linknya di chat ya. Saya coba share ya. Ini masuk ke sini Bapak Ibu. Bapak Ibu ketik aja link linktr.ee, jadi Linktree ya, Linktree _Primadi, nanti buka ini, nah nanti ini bawah sendiri ada tuh materi diskusi itu, atau channel YouTube bisa sini ya, channel YouTube, WhatsApp grup, ada Zoom ini yang kita pakai hari ini ya, sama materi diskusi nih. Kalau diklik materi diskusi nanti membuka Google Drive yang isinya ada banyak tuh ada banyak tuh. Yang ini belum saya upload nih kayaknya, nanti saya upload ya habis ini, insya Allah ya, setelah ini saya upload di YouTube sama upload di Google Drive materinya. Saya naik lagi. Sampai mana ya tadi ya lupa. Pasien di puskesmas dari apoteker Aziza Nurul. Pasien di puskesmas tidak mudah untuk substitusi obat karena terkendala. Iya ya, gitu. Ya, tapi amlodipin kan ada Bu. Amlodipin ada ya. Kalau pakai Captopril ya sudah seadanya Captoprilnya ya. Gitu, jadi monggo aja kalau ini menyesuaikan ya. Nanti boleh, saya repot kadang-kadang. Nanti kalau kita di puskesmas ngasih obat pasien yang nggak ada di itu,
Nanti puskesmasnya diviralkan gitu ya. Padahal sebenarnya kebutuhan medisnya pasien itu diganti obatnya. Misalkan kayak nifedipin yang dibutuhkan bukan nifedipin yang immediate release, tapi nifedipin yang extended release, yang oros tuh. Mahal harganya kan. Nah, macam itulah. Pusing juga ya kita ya, mengatur begitu. Materi ini kemudian ini, Bu Desi Rahmanita ya, apoteker yang ini ya. Pasien umur 50 tahun laki-laki, glimepiride 3 mg sekali sehari, metformin 2 kali, lansoprazol, sukralfat, kandesaral, bisoprolol. Bukan pas ya, enak ya. Ini obatnya masih sedikit nih ya, masih sedikit nih. Pengaturan minum obat selama puasa kira-kira bagaimana? Oke, saya jawab. Saya jawab dulu yang paling gampang nih, yang obat kronisnya, glimepiride, metformin, kandesatal sama bisoprolol. Gampang ini, paling gampang kaidahnya tadi. Nah, saya coba share dulu ya kaidahnya ya. Kaidahnya, bagaimana kaidahnya? Kaidahnya ini. Obatnya kalau sehari sekali, tinggal melanjutkan sesuai kebiasaannya pasien. Nah, sekarang apa nih kasusnya tadi? Saya lupa. Glimepiride, ya kan? Nah, glimepiride. Kita buka dari glimepiride. Glimepiride bagaimana ngaturnya? Glimepiride sehari sekali, maka minumnya diganti pada saat buka puasa. Yang biasanya kan pagi ya, biasanya glimepiride ya. Nah, sekarang glimepiride-nya diganti pada saat berbuka puasa. Gitu. Boleh enggak tetap pagi? Boleh, resikonya hipoglikemi. Jadi pasiennya kalau mau kayak gitu ya harus waspada hipoglikemi. Maka saran kita diganti pada saat berbuka puasa. Gitu. Oke, kemudian itu glimepiride nih, obatnya apa lagi itu tadi? Metformin sekarang, metforminnya berapa kali tadi? Aduh, lupa terus saya. Metforminnya 2 kali. Nah, ini masuk sini. Metforminnya pakai immediate release apa pakai control release? Oh, metforminnya biasa. Metformin generik yang immediate release ya, tablet biasa tuh. Berapa? 2 kali sehari ini. Biasanya pagi sama sore atau malam. Nah, sekarang gantinya bagaimana? Tinggal begini. Pada saat berbuka 1 tablet, pada saat sahur 1 tablet. Setelah makan buka atau makan sahur. Gitu ya. Nah, gampang ngaturnya. Kalau misalkan immediate release-nya itu pakai 2 tablet, ya, pakai control release, ya, extended release ini, maka tinggal direkap jadi satu pada saat berbuka puasa, pada saat malam, gitu, ya, gitu caranya. Nah, obatnya apa lagi nih? Saya lompati dulu ya, lansoprazol sama sukralfat ya, kandesatal sama bisoprolol. Kandesatal sama bisoprolol sama-sama sehari sekali, ya sudah, kebiasaannya pasiennya kalau kandesatalnya pagi, bisoprololnya malam, atau bisoprololnya malam, kandesatalnya pagi, tinggal diatur aja. Kalau pagi ya berarti pada saat sahur, kalau pada sore atau malam pada saat berbuka. Seperti itu aja ngaturnya. Mana yang lebih dekat pada jam biasanya pasien. Gitu. Biasanya mau tidur, ya enggak apa-apa sudah. Mau tidur ya enggak apa-apa. Kalau mau tidur tetap ya mau tidur enggak masalah. Jam 10 misalkan gitu ya, 10 malam enggak apa-apa, enggak masalah itu. Nah, bagaimana dengan lansoprazol dan sukralfatnya? Nah, ini. Lansoprazol dan sukralfat ini apa jangka panjang? Harusnya enggak, gitu loh. Harusnya tidak. Mengapa demikian? Karena pemakaian jangka panjang PPI terlalu lama itu tidak direkomendasikan. Termasuk sukralfatnya. Sukralfat kalau terlalu lama, jangan lupa, sukralfat ini efektif apabila suasana lambungnya asam. Saya ulangi ya. Sukralfat itu efektif apabila suasana di dalam lambung asam. Bagaimana suasana lambung asam kalau dikasih PPI terlalu lama, lebih dari 7 hari, ya tidak efektif lagi. Jadi sukralfat kombinasi dengan lansoprazol itu hanya efektif di 3-5 hari pertama. Setelah itu sukralfatnya sudah tidak efektif, lansoprazolnya aja diteruskan. Sampai berapa? Sampai 2 minggu, sampai 1 bulan, tergantung kondisi pasien ya. Setelah itu bagaimana? Harus dievaluasi. Gak boleh terlalu panjang nih pakai lansoprazol. Karena bagaimanapun asam lambung itu diperlukan untuk banyak hal. 1, barrier supaya tidak mudah infeksi. 3, untuk membantu aktivasi enzim-enzim pencernaan. 4, membantu pencernaannya itu sendiri, pencernaan mekanis ya, ditambah dengan pencernaan chemical, ditambah enzimatik. Nah, bagaimana kalau kita menghambat produksi asam lambung terlalu kuat dan terlalu lama? Dampaknya menjadi ketidakseimbangan saluran cerna. Itu kemarin saya bahas ketika saya membahas probiotik ya. Malah menyebabkan
flora normal itu terganggu Bapak Ibu. Nah, flora normal terganggu ini kemana-mana efeknya ya, gitu. Nah, bagaimana nih? Oh ya, oke lah. Kalau begitu pasiennya baru ya, baru minum nih pasiennya ya, baru minum. Nah, baru minum obat ini selama katakan seminggu, katakan gitu ya. Glimepirnya jadinya sore ya, sore. Nah, metforminnya ini tadi ya tetap 2 kali. Lansoprazolnya yang 2 kali itu bisa minumnya pada saat malam mau tidur ya, sama nanti setelah sahur. Meskipun jadi tidak efektif sebenarnya lansoprazolnya. Nggak enak ya ngaturnya ya, jadi nggak enak tuh ngaturnya. Soalnya apa? Lansoprazol ini bagusnya itu minum dalam keadaan perut kosong. Lah kalau yang pada saat sahur perut kosong gimana ya? Terlalu mepet nanti jadwalnya. Jadi lansoprazolnya bisa kita ganti jadi sekali sehari aja. Sekali seharinya nanti menjelang tidur, mau tidur gitu. Sukralfatnya yang 3 kali kita kurangi aja, dikepras sukralfatnya itu. Dikepras jadi sekali sehari atau 2 kali. Misalkan setelah ya misalkan gini lah, boleh lah mau berbuka minum sukralfat, rada repot ya kalau mau berbuka minum sukralfat ya. Nanti kalau minumnya bersamaan sama glimepirid nanti menyebabkan gangguan absorpsi daripada glimepiridnya. Kalau saya disuruh milih ya kondisi kayak gini, saya korbankan lansoprazol sama sukralfatnya. Karena kita lebih pilih mempertahankan glimepirid, metformin, skandisartan, itu lebih penting untuk diselamatkan obat ini dibandingkan menyelamatkan lansoprazol sama sukralfat. Jadi lansoprazol sama sukralfatnya ngalah, dikurangi obatnya, frekuensinya dikurangi. Lansoprazolnya di sehari sekali, sukralfatnya jadi 1 atau 2 kali sehari. Gitu cara mengaturnya. Ini sampai dikomen sama Mas Riki ini. Banyak amat obatnya. Gitu ya. Kecuali pasiennya kronis ya. Kalau misalkan ini terjadi tukak lambung sampai perdarahan lambung. Nah, ini beda cerita ya. Kalau seperti itu ya jangan kita rekomendasikan tidak puasa. Nanti kalau di puasa malah tukak, jebol lambungnya ya, malah lubang nanti, terjadi ulkus nanti lambungnya. Tambah repot nanti gitu. Pasien TB bagaimana cara menyesuaikan minum? Karena setahu saya pasien tidak bisa menunda minum obat tersebut. Ini opsinya ya. Pasien TB itu obatnya bukannya sehari sekali ya. Ini mohon pencerahannya ini. Sejawat Alicia Bintang ini. Setahu saya kan pasien TB sehari sekali ya obatnya ya. Kalau sehari sekali ya tinggal diatur aja. Mau pagi atau malam. Boleh aja. Gitu. Untuk pasien yang mengkonsumsi cancer pain dengan 2-3 kali 1 bagaimana cara? Wah ini. Benar juga ya. Kalau 3 kali ya. Ini pakai pakai apa? Pakai itu. MST. Morfin sustained release. Atau apa yang dipakai ini. Ini bisa disampaikan di sini ya. Soalnya nanti kalau yang around the clock itu kan sebenarnya kalau pasien cancer pain itu around the clock ya. Nah, sehingga ya kita bisa kalau obatnya masih rentang terapi ya bisa kita atur seperti itu pada saat berbuka, menjelang tidur sama pada saat sahur. Itu yang paling masuk akal seperti itu. Tapi hati-hati nanti kalau terlalu pendek jadwalnya bagaimana rentang terapinya. Jadi toksik apa enggak kan gitu. Kalau enggak ya oke gitu. Tapi kalau toksik ya hati-hati. Kita harus hati-hati sekali itu. Untuk pasien yang minum pil KB yang 28 tablet bagaimana? Minum pil KB 28 tablet ya sama kan jadwal minumnya. Kalau minumnya malam ya malam. Kalau pagi ya pagi gitu. Kalau pagi kita tinggal switch ke subuh pas sahur maksudnya ya. Kalau yang malam yang menjelang tidur biasanya. Gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Ya ini benar ya. Kalau pagi berarti setelah sahur. Ya setelah makan sahur ya gitu maksudnya ya. Ya ini misalkan misalnya biasanya pagi jam 8, jam 10 misalkan ya. Enggak apa-apa digeser aja jadi pagi. Di paginya pagi banget ya. Jadi pagi sahur itu pada sahur. Kira-kira gitu. Bagaimana dengan minum Actonel Bonvia? Karena punya ritual sendiri. Wah iya ini betul juga itu. Actonel sama Bonvia ini setelah minum itu berapa jam duduk tegak itu? 2 jam ya kalau enggak salah ya. Atau 1 jam ya. Bu, nanti tolong di chat ya. Saya sudah lama tidak melayani Actonel ini ya. Nanti saya baca dulu ini. Ventolin inhaler, nasal spray dikaitkan dengan puasa ini tidak ya. Tadi sudah saya jawab di atas bahwa Ventolin sama nasal spray termasuk yang tidak membatalkan puasa. Menurut sebagian besar ulama. Kalau beda ya kita perlu memahami ya. Pasiennya kalau punya pandangan beda ya enggak disalahkan juga gitu. Tapi repot jadi ya mengaturnya nanti. Jadi kita bisa menyampaikan kalau
menurut pandangan ulama mayoritas itu tidak termasuk membatalkan puasa. Karena kalau tertelan pun itu namanya tertelan ya, bukan ditelan tuh. Ya sama lah kayak kita menelan air liur ini ya. Masa tidak ada air liur yang tertelan pada saat ya ada. Agak seger. Ya agak seger sedikit kan tenggorokannya jadi nggak sakit kan gitu ya. Nggak terlalu kering jadi tenggorokannya. Sama kayak berwudu kan, wudu apakah tidak ada tuh airnya yang terminum? Ya pasti ada lah sedikit-sedikit gitu kan. Satu setetes pun pasti ada yang tertelan tidak sengaja gitu kan. Tapi kan tidak sengaja, namanya tertelan, tidak sengaja ditelan, tidak sengaja menelan gitu kan. Tapi kalau sengaja diminum, sengaja ditelan, nah itulah yang nanti membatalkan puasa. Remaja 16 tahun terima gastritis, obat terakhir sudah omeprazol, sudah kurang bisa. Antasida dan rebamipid, bagaimana manajemen minumnya di bulan puasa? Apakah diperlukan minum setiap hari puasa atau bagaimana penggunaan obat-obat lambung tersebut dalam jangka waktu lama? Nah inilah, 16 tahun ya, masih muda ya Bu Nisa ya, sudah gastritis saja gitu kan. Ini padahal anak muda itu lambungnya lebih kuat mestinya dibandingkan yang kita-kita ini gitu. Jadi strateginya seperti yang saya sampaikan di atas, bisa dikurangi ya. Jadi tidak harusnya ini harus 3 kali, enggak, kurangi aja. Sesuaikan aja dengan waktunya, dengan timingnya. Jadi 2 kali jadi 3 kali ya. Karena ini obat-obatannya atau omeprazolnya kita ganti yang lebih poten. Kita ganti lansoprazol atau kita ganti pantoprazol itu boleh. Jadi sehari sekali menjelang tidur misalkan. Karena baiknya itu perut kosong kan untuk obat-obat seperti PPI ini gitu. Antasidanya ya PRN aja, kalau butuh aja pakai antasida. Kalau ada antasida, ada sukralfat, tidak sarankan ya. Ini kayaknya di sini tidak ada tuh sukralfat ya, sudah benar nih. Rebamipid itu 2 sampai 3 kali ya. Jadi sesuaikan aja rebamipidnya 2 kali misalkan. Boleh aja itu. Metformin 1 kali 1 diganti dengan metformin extended release 500. Boleh. Kalau minumnya metformin extended release-nya itu jadinya minumnya 500 mg sehari sekali pada saat malam ya. Malam atau pada saat berbuka tuh. Ini kayak yang di slide yang tampil ini ya, extended release yang di bawah ini nih. 1 atau 2 kali sehari 2 tablet, langsung 1 atau 2 tablet pada saat buka puasa tuh. Jadi bisa kayak gitu ya kalau pakai extended release. Bagaimana membedakan muscle pain akibat ESO dengan muscle pain biasa? Muscle pain-nya biasa itu dia biasanya ini ya, terima kasih sekali ya Mas Riki dari tadi membantu menjawab, saya apresiasi sekali karena jawabannya juga on point juga gitu ya. Saya setuju dengan Mas Riki kalau pemakaiannya kalau nyerinya itu karena ada provokasi ya, kayak misalkan habis olahraga, habis lari maraton gitu ya. Kemudian ini itu bisa jadi karena provokasi dari aktivitas gitu kan. Biasanya didiamkan sehari 2 hari juga baikan. Nah ini kalau tidak membaik ya tambah berat, urinnya jadi warna pekat ya, hati-hati tuh. Itu terjadi rhabdomyolysis tuh jadinya. Apalagi kalau pakai statin sama fibrat dosis tinggi. Contoh pakainya statin 20 mg atau lebih, atau vastatinnya yang 40 mg atau lebih gitu ya. Nah itu hati-hati tuh. Fibratnya pakai gemfibrozil atau fenofibrat yang 300 ya. Kalau gemfibrozilnya pakai yang 300 itu ya, gemfibrozil sih beresiko ya dipakai gemfibrozil, resikonya besar memang. Maka pakai fenofibrat biasanya. Nah, fenofibrat yang 300 pula gitu kan. Nah, itu hati-hati sekali. Jadi harus segera dievaluasi. Terima kasih Bu Hikmah telah join juga gitu ya. Slide-nya belum berganti. Slide-nya belum berganti. Iya kah? Nanti saya share aja lah slide-nya, nanti bisa dibaca lagi gitu ya. Mohon maaf kalau tadi tidak berganti. Sudah terjawab semua kah? Coba saya review lagi ya. Banyak penggunaan statin plus fibrat di puskesmas yang nyeri otot. Nah, hati-hati. Hati-hati nih, harus dievaluasi nih Bu. Hati-hati nih, ya Bu Aziza ini. Ya. Kenapa sih kok pakai statin pakai fibrat di puskesmas loh? Memang kurang ini pakai statin. Atau mungkin karena statinnya adanya sivastatin ya, mestinya harusnya pakai ator gitu ya mestinya ya. Ya itu repotnya di puskesmas ya. Jadi ya mohon maaf ini saya tidak bisa memberi solusi nih. TG-nya tinggi. TG tinggi itu berapa tingginya? TG tinggi itu kalau pakai fibrat aja memang kadang-kadang tidak terlalu baik. Solusinya itu mengurangi karbo, Bu. Jadi tolong ini pasiennya juga diedukasi tuh. Karbohidratnya diatur juga. Nanti sama aja dong, minum obat tapi
dietnya tidak terkendali. Lah sama aja. Mospro kalau kata orang Jawa ini Mospro obatnya. Mospro itu sia-sia. Begitu Ibu Azizah ini. Jadi tolong disampaikan kalau pasiennya itu pakai statin plus fibrat, tolong diperiksa juga fungsi ginjalnya gitu. Ya terima kasih ya Mas Boy ya. Nanti sama ahli gizi. Nanti kita cari lagi ya ahli gizi ya. Saya belum nemu nih yang bisa join nih. Karena pro bono ini ya, enggak bayar gitu kan. Nanti saya itu sebenarnya nggak enak ya kalau ngajak temen nggak dikasih apalah katakan ganti pulsa itu enggak enak. Kalau saya pribadi sih enggak apa-apa ya, alhamdulillah rezekinya dari mana-mana tuh mengalir gitu. Jadi kalau nemu boleh lah gitu. Oke, saya pikir sudah habis ya pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah 1,5 jam nih, sudah 2 SKS nih kalau di kampus ya. Hampir 2 SKS nih. Ada lagi? Oke, sudah ya. Oke, baik. Kalau ada boleh resen ya Bapak Ibu, saya beri kesempatan. 3, 2, 1, tidak ada. Oke, baik. Insya Allah nanti akan saya upload dulu di YouTube ya. Ini karena live streamingnya masih gagal. Tadi dipandu Mas Riki sebenarnya. Saya sudah dipandu tapi masih gagal ya, maklum. Masih belajar YouTuber. Ini YouTuber dadakan ini ya, baru bikin tahun kemarin tuh. Dan memang saya fokusi ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ini untuk menyimpan arsip aja. Sebenarnya saya itu prinsipnya supaya ada napak tilasnya gitu loh ya. Ada apa warisannya itu kalau saya sudah ada nanti masih tercatat gitu ya. Kalau pernah punya YouTube isinya kelas farmakoterapi begitu. Linknya sudah saya share ya Bapak Ibu, kalau mau gabung ke grup WA silakan itu klik link tree, nanti ada masuk grup WhatsApp, nanti di situ bisa join. Link YouTube-nya silakan di subscribe. Nanti kalau upload biar kelihatan muncul tuh ada Primadi ada upload gitu. Kalau ada saran topik-topik silakan disampaikan di grup WA ya, nanti akan saya atur. Tapi ya mohon maaf, ini sebenarnya janji saya itu ya ini ya, jadi saya mohon maaf sekali kepada teman-teman yang mengikuti sejak awal. Itu janji saya itu sebulan 2 kali. Tapi terus habis itu ya Bapak Ibu mungkin tahu juga ya, saya ada amanah yang lumayan baru gitu ya. Saya baru 3 bulan Bapak Ibu dan belum menemukan pola sama sekali dengan pekerjaan yang baru ini. Betul-betul luar biasa sekali tugas-tugasnya karena belum banyak yang bisa di otomasi. Nanti kalau sudah rutin kan jadi terpola, itu nanti bisa agak longgar Bapak Ibu. Begitu. Jadi ini tadi itu sebenarnya agenda saya itu jam 12 ya, jam 12. Nah, jam 10 kan masih kosong nih pagi. Itu enggak apa-apa lah. Kita isi dulu lah mumpung gitu. Jadi mohon maaf juga kalau mendadak juga gitu ya. Baik. Terima kasih sekali, saya izin live dulu, nanti saya mau mempersiapkan acara yang jam 12, nanti ada webinarnya Kolegium Farmasi ya, tapi saya tidak tahu diupload di YouTube apa enggak, nanti kalau misalkan masih kosong Zoom-nya nanti saya coba kirim ya linknya ya, tapi kalau sudah penuh ya mohon maaf ya, karena Zoom-nya itu kayaknya kapasitasnya 300, yang daftar 200 ya, kayaknya penuh juga gitu ya, jadi gitu, nanti kalau ada YouTube-nya nanti saya kabari juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat. Saya izin